Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kajian kita kali ini adalah Gurindam 12, pasal ke-6. Namun sebelum menelusuri makna setiap bait dalam Gurindam 12 pasal ke-6, penting disadari bahwa pasal ini merupakan cermin kearifan hidup orang Melayu dalam membangun relasi sosial yang berakar pada nilai moral dan spiritual. Raja Ali Haji tidak sekedar berbicara tentang pergaulan, tetapi mengajarkan prinsip seleksi hubungan yang menentukan arah kehidupan seseorang. Dalam pandangan Melayu, manusia tidak pernah hidup sendiri. Sahabat, guru, pasangan hidup, kawan, hingga orang yang berada di bawah tanggung jawab kita adalah bagian dari ekosistem akhlak yang saling mempengaruhi. Karena itu, pasal ke-6 hadir sebagai panduan etis untuk memilih orang-orang yang bukan hanya menyenangkan secara lahiriah, tetapi juga menyehatkan jiwa, menuntun akal, menjaga kesetiaan, dan memuliakan budi. Mari kita dengarkan dan simak bunyi Gurindam 12, pasal ke-6. Inilah Gurindam 12, pasal ke-6. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cahari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Saudara-saudara sekalian, di tanah Melayu, persahabatan bukan sekadar pertemuan raga, melainkan ikatan jiwa yang dijaga dengan adab dan budi. Dalam Gurindam 12 pasal ke-6, Raja Ali Haji menasihati, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Kata obat di sini bukan ramuan jasmani, tetapi penawar batin. Hadirnya sahabat yang menenangkan, menasihati tanpa melukai, dan menguatkan tanpa menghakimi. Bagi orang Melayu, sahabat sejati adalah tempat berbagi beban, penyejuk ketika amarah memuncak, dan pengingat saat langkah hampir tersesat. Ia menjaga marwah, menutup aib, dan menghidupkan budi. Nilai ini berpadu erat dengan ajaran Islam. Al-Quran mengingatkan bahwa persahabatan memiliki konsekuensi akhir. Teman-teman akrab pada hari itu, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ayat ini menegaskan, hanya persahabatan yang dilandasi ketakwaan yang menjadi penolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, seseorang itu mengikuti agama sahabat karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang ia jadikan sahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sahabat yang menjadi obat adalah ia yang mengingatkan kepada Allah, mengajak pada kebaikan, dan menahan dari keburukan. Dalam lensa budaya Melayu dan Islam, memilih sahabat adalah ikhtiar menjaga kesehatan jiwa. Sahabat yang baik menyembuhkan kegelisahan, meluruskan niat, dan menuntun pada jalan benar. Di tengah hiruk-pikuk zaman, pesan ini tetap relevan. Carilah sahabat yang menguatkan iman dan memuliakan budi, sebab dari merekalah hati menemukan penawarnya. Selanjutnya, di dalam khazanah budaya Melayu, guru menempati kedudukan yang sangat mulia. Ia bukan sekadar pengajar ilmu, tetapi penuntun hidup yang membimbing akal,
dan membentuk budi. Dalam Gurindam 12 pasal ke-6, Raja Ali Haji menasihatkan, "Cahari olehmu akan guru, yang boleh tahukan tiap seteru." Makna seteru di sini tidak hanya musuh lahiriah, tetapi juga persoalan hidup, kebatilan pemikiran, dan tipu daya nafsu. Guru yang sejati adalah ia yang mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan selamat dan mana jalan yang menyesatkan. Dalam pandangan Melayu, guru ibarat pelita di malam gelap. Tanpanya, manusia mudah tersandung oleh kesalahan sendiri. Ajaran ini sejalan dengan nilai Islam yang menempatkan ilmu dan guru pada derajat yang tinggi. Al-Quran menegaskan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Guru adalah perantara naiknya derajat manusia, karena melalui ilmulah seseorang mampu mengenali seteru terbesar dalam hidupnya, kebodohan dan hawa nafsu. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, bait ini mengajarkan bahwa memilih guru adalah perkara strategis dalam hidup. Guru yang benar akan mengajarkan cara menghadapi konflik, membedakan kebenaran dari kebatilan, serta membimbing manusia agar tidak diperdaya oleh seteru yang tersembunyi. Dalam budaya Melayu dan Islam, guru adalah penjaga arah yang dengan ilmunya menyelamatkan akal, iman, dan masa depan. Kemudian, dalam pandangan budaya Melayu, perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan pertautan jiwa yang dibangun atas amanah, kesetiaan, dan tanggung jawab. Melalui Gurindam 12 pasal ke-6, Raja Ali Haji menasihatkan, "Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri." Ungkapan menyerahkan diri tidak dimaknai sebagai ketundukan tanpa martabat, melainkan kesiapan lahir dan batin untuk membangun rumah tangga dengan penuh kepercayaan, keikhlasan, dan kesetiaan. Dalam adat Melayu, istri yang baik adalah pendamping yang menjaga marwah suami, mengelola rumah tangga dengan budi, serta menjadi penenang ketika kehidupan diuji oleh kesulitan. Nilai ini selaras dengan ajaran Islam yang memandang pernikahan sebagai ikatan sakral. Al-Quran menegaskan tujuan pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ketentraman, kasih, dan sayang hanya terwujud ketika kedua belah pihak saling menyerahkan diri, dalam arti saling mempercayai dan bertanggung jawab. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, bait ini mengajarkan bahwa memilih istri adalah memilih teman seumur hidup. Dalam perspektif Melayu dan Islam, istri yang baik adalah ia yang menyerahkan diri pada ikatan pernikahan dengan kesadaran iman dan akhlak, menjadi penopang keluarga, penjaga nilai, dan sumber ketenangan jiwa. Pesan ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga bermula dari pilihan yang berlandaskan budi dan takwa. Demikian juga, dalam budaya Melayu, kawan bukan sekadar teman bergaul, melainkan cermin nilai diri dan penentu arah hidup. Melalui Gurindam 12 pasal ke-6, Raja Ali Haji menegaskan pesan penting. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Setiawan dalam pandangan Melayu adalah sosok yang teguh memegang janji, tidak berkhianat dalam susah dan senang,
serta tetap lurus budi ketika godaan datang. Kawan seperti inilah yang menjaga marwah, menutup aib, dan berdiri bersama ketika keadaan berbalik arah. Dalam adat Melayu, kesetiaan adalah inti persahabatan. Tanpa itu, pergaulan hanya menjadi hubungan rapuh yang mudah pecah oleh kepentingan. Ajaran ini sejalan dengan nilai Islam yang sangat menekankan kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan sosial. Al-Quran memuji orang-orang yang menepati janji. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Kesetiaan kawan tercermin dari konsistensinya memegang komitmen dan amanah. Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kawan yang setia adalah ia yang tulus menginginkan kebaikan bagi sahabatnya, bukan sekadar hadir saat senang, lalu pergi ketika ujian datang. Dalam bingkai budaya Melayu dan Islam, memilih kawan adalah bentuk ikhtiar menjaga kehidupan. Kawan yang setia menguatkan iman, menenangkan jiwa, dan meneguhkan langkah. Sebaliknya, kawan yang ingkar janji dan tidak setia dapat menyeret pada kerusakan budi dan penyesalan. Karena itu, pesan Gurindam ini tetap relevan sepanjang zaman. Berhati-hatilah memilih kawan, sebab dari merekalah arah hidup sering ditentukan. Apakah menuju kemuliaan atau sebaliknya? Dan yang terakhir, dalam pandangan budaya Melayu, abdi, orang yang bekerja atau berada dalam tanggungan, dipandang bukan semata sebagai tenaga, melainkan manusia yang memiliki martabat dan budi. Melalui Gurindam 12 pasal ke-6, Raja Ali Haji menasihatkan, "Cahari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi." Pesan ini menegaskan bahwa yang utama dalam memilih abdi bukan hanya kepandaian atau kekuatan fisik, melainkan akhlak dan adab. Dalam adat Melayu, budi adalah inti kepribadian. Meski sedikit, bila ia baik dan jujur, maka amanah dapat dijaga dan pekerjaan berjalan dengan keberkahan. Abdi yang berbudi akan setia, tahu batas, dan bekerja dengan tanggung jawab, sehingga hubungan majikan dan abdi terpelihara secara beradab. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan akhlak sebagai ukuran utama kemuliaan manusia. Al-Quran menegaskan, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemuliaan tidak ditentukan oleh status sosial, tetapi oleh ketakwaan dan akhlak. Rasulullah SAW juga mengingatkan pentingnya memperlakukan abdi dengan baik. Mereka adalah saudara-saudaramu yang Allah jadikan di bawah tanganmu. Maka barang siapa memiliki saudaranya di bawah tangannya, hendaklah ia memberi makan seperti yang ia makan dan memberi pakaian seperti yang ia pakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menuntut keadilan dan kemanusiaan dalam relasi kerja. Dengan demikian, bait ini mengajarkan dua hal sekaligus, kehati-hatian memilih abdi yang berbudi dan kewajiban memperlakukan mereka dengan adil. Dalam perspektif Melayu dan Islam, relasi sosial yang dilandasi akhlak akan melahirkan kepercayaan, ketentraman, dan keberkahan hidup. Saudara-saudaraku sekalian, Gurindam 12 pasal ke-6 menutup petuahnya dengan satu benang merah yang jelas. Hidup yang beradab dibangun dari pilihan manusia yang tepat di sekeliling kita. Sahabat yang mengobati jiwa, guru yang menuntun menghadapi seteru, istri yang setia lahir dan batin, kawan yang teguh memegang janji, serta abdi yang berbudi. Semuanya adalah pilar yang menyangga ketentraman hidup. Dalam pandangan Melayu yang berpadu dengan ajaran Islam, relasi sosial bukan perkara kebetulan, melainkan ikhtiar sadar untuk menjaga marwah, akal, dan iman. Siapa yang berhati-hati memilih pendamping hidupnya, niscaya langkahnya lebih lurus, hatinya lebih tenang, dan hidupnya lebih bermakna. Pasal ke-6 mengingatkan
bahwa kualitas hidup seseorang seringkali ditentukan oleh kualitas orang-orang yang ia izinkan hadir dan berpengaruh dalam hidupnya. Pergi ke hulu mencari bidai. Bidai anyaman di tepi perigi. Jika hidup hendak selamat dan damai, pilihlah insan yang berbudi pekerti. Pagi hari memetik delima, disimpan rapi di dalam peti. Sahabat, guru, kawan bersama, penentu arah sepanjang hayat ini. Angin sepoi dari pulau penyengat, ombak beralun menyapa pantai. Bila budi dijadikan syarat, hidup berkat, hati pun sampai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.